Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, KPU Ketapang baru saja melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu tahun 2024. Saya bersama Komisioner KPU Kabupaten Ketapang, Ahmad Siddiq. Bang Ahmad, kabarnya petugas KPPS Kabupaten Ketapang masih terdapat kekurangan yang cukup signifikan. Seperti apa kondisinya, Pak? Baik. Sesuai dengan tahapan UJIS, pembentukan KPPS sudah kami mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 kemarin kami tutup. Dan rekap sementara ini masih banyak kekurangan dari target 7. Minimal di setiap TPS dan 1.752. Hampir semua desa itu banyak yang kurang, tidak memadai, hanya ada yang 5, ada yang 2, ada yang 3. Itu lebih kami rekap beberapa KPU. Mudah-mudahan itu ya, ada metode lain sungguhnya selain misalnya pembentukan dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, menunjukkan atau kami kerjasama dengan para pihak, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, pegiat pemilu. Itu sedang kita upayakan supaya ada metode perekrutan yang lebih ringan itu di pengaturan. Ini sedang kita lakukan bentuknya. Selama ini persyaratan KPPS ini terlalu tinggi kah? Sesungguhnya tidak terlalu tinggi juga sekali. Walaupun dia buat alternatif tinggi ya, misalnya pendidikan. Di standarnya minimal SMA, tapi ada ketentuan di kami kalau nggak ada boleh SMP, boleh SD, yang penting boleh tulis baca. Seperti itu. Baca tulis Tapi ada juga ada syarat misalnya kesalahan jasmani yang dibuat di klinik, di rumah sakit, di puskesmas. Tapi di dalamnya menyertakan pemeriksaan kolesterol, gula, dengan apa lagi itu Sehingga memang di akhir tahun ini beberapa puskesmas juga tidak sedia alatnya. Di samping kendala beberapa kampung-kampung terjauh, akses ke puskesmas kan cukup lumayan, butuh biaya dan seterusnya. Ini yang juga menjadi satu kendala. Kita akan lagi mulai satu strategi bagaimana misalnya sampai dengan penetapan nanti di akhir Desember itu petugas KPPS dia terpenuhi. Nah, kalau petugas KPPS ini tidak terpenuhi, seperti apa Bang langkah afirmatifnya? Ya harus terpenuhi Bang. Afirmatifnya memang ada ruang di hari ini. Afirmatifnya itu dia petugas PPS bisa melakukan penunjukan dan koordinasi dengan tokoh-tokoh di sana. Sinergi dengan pengawas di desa. Dan dia melaporkan ke KPU Kabupaten bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan, lembaga profesi, pegiat pemilu, supaya nanti bisa menugaskan merekrut nama-nama yang bisa ditugaskan. Cuma kan agak berat juga kalau karena ada dari jauh gimana. Betul. Nah, dari tracking selama ini yang mengalami kekurangan ini di daerah yang terjauh kah, atau sebenarnya di Kota Ketapang sendiri masih sangat kurang? Merata. Merata. Justru termasuk di Delta. Di Delta bisa jadi karena bisa jadi memang sosialisasi nggak masif ke ganggang Karena ini kan sifatnya terbuka. Sehingga siapa saja boleh. Tapi bisa jadi orang-orang yang sebenarnya ingin mengabdi di KPPS bisa jadi nggak dapat informasi. Sebab itu kami akan perintahkan PPS untuk turun terus ke koordinasi dengan RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat supaya juga mau berpartisipasi menjadi KPPS. Kalau petugas-petugas tahun yang lalu pada pilkada atau pemilu sebelumnya? Sebenarnya kan lebih sama kendalanya. Cuman ini karena pengalaman 2019 melihat tugasnya berat. Barangkali banyak yang takut. Ada yang
ada juga jatuh korban ya, Iya, juga iya. mungkin jadi apa namanya, Jadi alasan. kendala ya, jadi alasan. Iya. Ya, tapi kami pastikan ya, honor juga sudah kami naikkan. Iya. Tugas- Honor tugas- sekarang berapa, Pak? Sudah sesuai penganggaran itu ya, untuk anggota 1.100.000, untuk ketuanya di 1.200.000. Ini kebetulan tidak berubah ya. Iya, Jadi iya. sudah ada peningkatan. Tugas-tugasnya kita atur sedemikian rupa di pengaturan itu supaya lebih, kan sebenarnya yang berat itu kan yang salin ya. Iya. Itu nanti kan sudah ada mekanisme lewat mesin kopi itu ya, sehingga misalnya tidak sampai pagi ketemu pagi itu ya, jadi malam nggak sampai larut malam. Ya. Ya, penghitungan salinan itu sudah selesai. Nah, pendaftaran untuk petugas-petugas pemenuhan kekurangan ini mulai kapan dan sampai berakhirnya kapan, Mas? Sudah bisa dimulai, ya, tapi tanggal 23 kami umumkan dari hasil pendaftaran secara terbuka. Iya. Tapi kami akan koordinasi pimpinan, sejatinya sudah bisa dimulai mulai hari ini, gitu ya. Sambil kami menunggu kebijakan pimpinan terhadap kekurangan itu. Nanti PPK, PPS dengan BPK sudah koordinasi di lapangan dengan para pihak, tokoh masyarakat, ya desa, kayak di sana supaya menyiapkan sumber dayanya dan melengkapi administrasinya beberapa hari ke depan, sehingga pada saatnya itu sudah siap di. Nah, jadi kalau masyarakat yang kepingin menjadi petugas KPPS melapornya kemana nih? Ke PPS di kantor desa kelurahan masing-masing. Oh, di kantor desa dan kelurahan masing-masing. Di kantor di sana sudah standby mereka. Di kantor PPS itu di kantor desa kelurahan masing-masing. Ya, jadi bisa langsung mendaftarkan tidak. Tapi mungkin KPU tetap melakukan screening ya terhadap KPPS ini. Iya. Nah. Yang selalu screening kan selain screening kesehatan juga kami ada mengecek semua calon ini, minta OPS itu di data anggota partai. Nah, kalau dia terjatuh sebagai anggota partai nanti dia harus melakukan verifikasi dan dia harus buat surat pernyataan. Oke, Bang, makasih atas keterangannya. Ya, Yasmin Umar untuk Soros 10.